Gue bingung loh ya, kayak Sang itu kan menimpali sesuatu kritikan dengan cara humor gitu, guyonan. Ini kan seperti kayak zaman kita dulu gitu yang dipanggil bapaknya, "Woi, yoi, Mulyono, Mulyono." Terus direspon dengan joke. Kan harusnya ini smart ya. Kenapa lu bilang dia anti kritikan? Lu analisanya dari mana? Dia anti kritikan. Sampai masyarakat juga nggak tahu yang lu kritik apa. Lu malah nyebut Mulyono lah, Samsul lah. Inti kritikan lu tuh apa coba? Nah, ini para begundal itu akhirnya takluk sama jaket Kaisang yang bertuliskan Putra Mulyono. Ternyata mereka, para begundal itu adalah para pengecut yang takut dengan gambar Putra Mulyono. Dan sekali lagi mereka memang pengecut. Ketika Bohir 93 kasih paham Panji Pragiwaksono. Apa sih dampaknya? Nggak segede Mulyonox kan. Jadi gua gunakan momennya untuk mempertanyakan balik. Lu bilang gue mempraktekkan apa yang Pak Jokowi lakukan, berarti lu ngaku Pak Jokowi dinasti politik dong. Ya udah, sekarang pertanyaannya, gue akan minta maaf dan mengaku. Mulyonox minta maaf dan mengaku nggak gitu. Wah, ini si Panji Pragiwaksono makin kesini makin sesat aja narasinya. Kadun. Akhirnya baru ketahuan kalian siapa yang bikin hoax. Akun Fufu Fafa ya udah tahu siapa orang dalang. Alasannya cari kambing hitam lah inilah. Hinaan-hinaan yang diberikan oleh haters kepadanya. Sontak ketika saya melihat ini, wah saya pikir ini luar biasa nih, nggak semua orang bisa melakukan ini. Karena dari berbagai usaha-usaha pembunuhan karakter yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik kepada Kaisang, Gibran, Pak Jokowi. Kenapa saya bilang pembunuhan karakter? Karena ini momen di akhir jabatan. Sebut akan menggantikan wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar, dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Kaisang, bapaknya rame dikatain Mulyono, dia malah pakai rompi tulisan Putra Mulyono. Ini gue rasa nanti Erina keluar pakai tulisan pecinta ketek, nggak bercanda. Atau Gibran nanti pas pelantikan presiden tuh pakai baju tulisannya pemilik akun Fufufaf. Rakyat Kalimantan Timur dengan kekayaannya akan biayai itu. Lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi. Mumpung ini banyak ulama dan banyak kader-kader ulama. Antek asing. Bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam. Yang dulu dimiliki oleh Perancis dan Jepang. 100% sekarang kita berikan kepada Pertamina. Kita ambil, kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan. Blok Rokan itu dikelola oleh Chevron, Amerika. Sudah sekarang diambil oleh Pertamina 100% juga. Kok malah suaranya kok jelek semua, saya nggak ngerti gimana kita ini sebetulnya. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya kita tahu sendiri lah ya kan. Nah sekarang ini ribut soal kata-kata Mulyono, ngata-ngatain Pak Jokowi Mulyono ya kan. Katanya itu kritik, bukan kritik itu ya. Itu mengejek Pak Jokowi ya kan. Tetapi ejekan itu malah dibikin lelucon oleh Mas Kaisang ya kan. Nah, tetapi setelah Mas Kaisang membalas dengan satu rompi ya kan. Ejekan kalian, Mas Kaisang membuat satu rompi yang bertuliskan Putra Mulyono. Anda pula yang kepanasan. Ada apa ini ya kan? Aduh, aku heran. Oke lah, langsung saja kita simak video ini ya guys. Kita simak video ini tanggapan netizen tentang Mulyono ya. Ada pro dan kontra di sini guys. Mantap ya. Gue bingung loh ya, kayak Sang itu kan menimpali sesuatu kritikan dengan cara humor gitu, guyonan. Ini kan seperti kayak zaman kita dulu gitu yang dipanggil bapaknya, "Woi, Mulyono, Mulyono." Terus direspon dengan joke. Kan harusnya ini smart ya. Kenapa lu bilang dia anti kritikan? Lu analisanya dari mana? Dia anti kritikan. Sampai masyarakat juga nggak tahu yang lu kritik apa. Lu malah nyebut Mulyono lah, Samsul lah. Inti kritikan lu tuh apa coba? Nah, kalau ada yang begini-begini nanti gue diserang nih. Buset. Gue cuma menempatkan aja, kalau mau kritik besarkan isi kritikannya, bukan malah meleset-meleset kayak begini. Jangan lu bawa-bawa orang tuanya. Gue juga kesel lu. Kalau nama orang tua gue diteriak-teriakin, lu enggak gitu ya. Alah, gak usah belagu lu, Encu lebih banyak dicari daripada lu. Iya benar ya guys. Ya katanya Mas Kaisang pakai baju rompi bertulisan Putra Mulyono. Mas Kaisang anti kritik nih, seolah-olah mengejek kritikan masyarakat katanya ya kan.
Itu bukan kritikan ya, lu bedakan lah ya kritik sama ngejek ya kan. Aduh, setelah Kaisang balas dengan baju rompi ya, rompi dengan bertuliskan Putra Mulyono, Anda pula yang kepanasan. Oke, lanjut guys. Para begundal itu akhirnya takluk sama jaket Kaisang yang bertuliskan Putra Mulyono. Putra Mulyono. Para begundal itu adalah para pengecut yang takut dengan gambar Putra Mulyono. Dan sekali lagi mereka memang pengecut. Ketika Bohir 93, kasih paham Panji Pragiwaksono. Apa sih dampaknya nggak segede Mulyonox kan? Jadi gue gunakan momennya untuk mempertanyakan balik. Lu bilang gue mempraktekkan apa yang Pak Jokowi lakukan, berarti lu ngaku Pak Jokowi dinasti politik dong? Ya udah, sekarang pertanyaannya, mereka minta maaf dan mengaku. Dengerin aja dulu guys. Mulyonox minta maaf dan mengaku nggak gitu? Wah, ini si Panji Pragiwaksono makin kesini makin sesat Panji. Jadi begini, beda Panji Pragiwaksono, anak abah yang paling tua. Kalau anak abah yang paling tua? Dinastinya atas keinginan pribadi. Jadi lu memang keinginan pribadi supaya bini lu aja yang stand up komedi tanpa memberikan kesempatan kepada komika-komika lain. Sedangkan dinasti yang dibangun oleh Pak Jokowi, dia dipilih oleh rakyat, diusung oleh partai. Kasih paham, Bang. Jadi sekalipun dinasti kalau tidak dipilih oleh rakyat tidak akan menang juga. Kasih paham, Bang. Gimana sih? Kadang-kadang ente nih. Maklum lah ya Bang, maklum ya. Lihatlah Panji, sorry. Udah gimana ya, pikirannya tuh terselimuti oleh kebencian ya, dendam mungkin ya kan, nggak tahu ya. Nggak tahu Panji ini melihat Pak Jokowi itu seperti apa ya, seolah seakan-akan Pak Jokowi ini yang paling jahat di Indonesia ini ya kan. Sehingga hatinya tertutup ya, dan tidak bisa melihat kerjaan ataupun kinerja Pak Jokowi, ya kan? Sekarang nih, kalau aku mau cerita satu-satu mungkin dia nggak mungkin lah ya, dia nggak buka media sosial ya kan. Kalau melihat pembangunan yang Pak Jokowi lakukan, si Panji ini, aduh, parah lah ya guys. Anak abah yang paling tua, aku pun geram ya kan guys. Udah komika, artis lah ya kan, tetapi masih, aduh. Kadun. Akhirnya baru ketahuan kalian siapa yang bikin hoax. Akun Fufu Fafa ya udah tahu. Akun Fufu Fafa. Alasannya cari kambing hitam lah inilah. Kalian tuh emang udah tolol, dongo. Nggak tahu cara apa namanya. Cara bikin hoax, fitnah orang tuh. Otak kalian tuh nggak main. Nggak main. Rajin-rajin kalian bikin hoax tapi ketahuan terus. Karena apa? Kalian dongo. Dungi. Bodoh terbodoh ya. Di atasnya bodoh itu dongo ya. Kita bikin hoax ketahuan. Makanya apapun yang kalian dukung tuh gak pernah menang. Ya. Anies saya kabur ke luar negeri, malu dia. Malu Anies tuh punya bacer-bacer yang goblok gitu ya kan, dibayar mahal-mahal tapi goblok, kalah lagi dia. Jangankan mau jadi presiden. Balik mau jadi gubernur aja udah gak bisa. Kan oh iya, Anies lagi di luar negeri. Kalau nggak salah di Jepang ya kemarin ya, ada kontennya ya. Mungkin Anies malu kabur gitu ya kan. Karena mempunyai buzzer yang dongo ya, seperti abang kita ini bilangnya. Malu ya. Goblok itu namanya. Buzzer goblok. Otaknya nggak mikir. Bikin citra Anies jelek aja ya kan. Padahal Anies itu kan orang Imam Mahdi gitu. Malaikat. Orang sakti, orang hebat. Orang sakti. Tapi nggak jadi gubernur aja nggak jadi. Goblok. Kalian udah tahu belum? Kaisang pakai ilmu Jokowi, direndahkan, dimaki, malah dijadiin lelucon. Ini dia.
Oke guys, jadi baru-baru ini kita tahu kan Kaisang itu pakai rompi bertuliskan Putra Mulyono. Yang notabene-nya Kaisang ini justru menjadikan lelucon hinaan-hinaan yang diberikan oleh haters kepadanya. Sontak ketika saya melihat ini, wah saya pikir ini luar biasa nih, nggak semua orang bisa melakukan ini. Karena dari berbagai usaha-usaha pembunuhan karakter yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik kepada Kaisang, Gibran, Pak Jokowi. Kenapa saya bilang pembunuhan karakter? Karena ini momen di akhir jabatan seorang Presiden Jokowi. Apalagi kalau bukan usaha membuat seorang presiden jadi lemdak. Tapi sejauh ini ya, usaha-usaha tersebut belum ada yang berhasil nih kelihatannya. Kenapa kemudian saya bilang ilmu ini nggak semua orang bisa lakukan? Mengubah sebuah kebencian jadi energi positif itu susah banget. Bayangin kalian ada hinaan masuk ke kepala. Kalau kalian konsumsi itu sebagai rasa sakit hati, maka ini akan berkepanjangan dan justru akan melemahkan kalian sendiri. Caranya agar bisa mengubah negatif energi menjadi positif adalah dengan cara memaafkan. Karena ketika kalian memaafkan dan memaklumi, maka energi kalian itu akan berubah menjadi sangat-sangat positif. Tapi pertanyaannya, kenapa sedemikian gilanya cacian kepada keluarga Jokowi? Gimana menurut kalian? Mbak Puan Masuk akal ya Bang. Wow, ini baru netizen ataupun TikToker yang cerdas menurut aku ya guys. Ya kalau saya lihat konten-konten Abang ini, respect pada Abang ya. Karena tidak pernah menyerang Pak Jokowi, yang selalu membela Pak Jokowi ya kan. Aku respect Bang, kita satu jalur. Ya, mereka-mereka ini sebenarnya berusaha untuk ya merusak mental keluarga Pak Jokowi ya kan, karakter keluarga Pak Jokowi. Ya, mungkin harapannya supaya down ya kan, down dan ya tersungkur dan akhirnya lengser sendiri mungkin ya kan. Tetapi semuanya gagal karena jurus Mas Kaisang tidak bisa ditandingi lagi ya kan. Oke nih yang menarik lagi nih. Wartawan bertanya ya kepada Puan, menggugat gantikan Gibran jadi Wapres Prabowo Puan. Ya udah itu aja. Tapi reaksi Puan kita lihat ya guys, kita lihat dulu. Tersebut akan menggantikan Wapres Mas Gibran. Nah ini sebetulnya dari Mbak sudah monitor, sudah mendengar dan bagaimana tanggapannya begitu Mbak? Terima kasih. Jawab. Huh? Apa ya? Apa ya? Ya udah itu aja. Udah ya. Tapi sempat mendengar begitu isunya gitu Mbak? Ya denger lah, pasti kan ada namanya isu ya pasti denger. Foto video Kaisang. Jawablah Puan, ya enggak lah ya kan, misalkan enggak lah, bilang enggak lah, ini kayak mau ya, iya ya, jadi Wapres ya, bagus ya. Ngimpi ya, ngimpi, nggak mungkin lah. Emangnya udah berikan apa kepada Pak Prabowo sehingga Puan Maharani akan menggantikan Gibran? Sudah bagikan apa? Bagikan dukungan. Kan musuh apa Pilpres kemarin ya kan. Nggak mungkin lah tiba-tiba Puan Maharani yang diangkat jadi Wapres. Oh nggak boleh ya kan nih. Yang ini mungkin antara pendukung 16% ataupun anak abah. Kita dengar dulu ya. Yang ini nggak 1 bulan yang lalu, ini orang dicari satu Indonesia gara-gara masalah jet pribadi sama bapaknya yang dikatain Mulyono. Tahu-tahu kemarin nongol belusukan di Tangerang pakai baju tulisannya Putra Mulyono. Disclaimer dulu, video ini netral, nggak mendukung dan menjatuhkan pihak manapun. Cuma sikap sama tindakan Putra. Katanya netral katanya, tapi selalu narasi isi videonya itu ingin memojokkan, ingin menyerang halus keluarga Pak Jokowi. Kita tahu lah ya. Putranya Mulyono ini yang mau bahas Gibran sama Kaisang. Gak tau kenapa selalu nanggepin caci maki orang-orang yang benci sama mereka dengan cara menguasai caci maki itu sendiri. Contoh, Gibran itu kan sering banget dijadiin meme. Lu pasti tahu foto dia yang ini. Awalnya foto ini dipakai haters emang buat menghina Gibran, tapi bukannya baper, Gibran malah pakai foto ini buat PP sosial medianya. Terus Kaisang, bapaknya rame dikatain Mulyono, dia malah pakai rompi tulisan Putra Mulyono. Ini gue rasa nanti Erina keluar pakai tulisan pecinta ketek, nggak bercanda. Atau Gibran nanti pas pelantikan presiden tuh pakai baju tulisannya pemilik akun Fufufaf. Tapi katanya netral ya, katanya netral. Tetapi arahnya kita tahu lah ya kan, seolah-olah netral ya kan. Gue pernah baca artikel seorang psikolog yang bilang, kalau lo sedang diintimidasi, cara terbaik melawannya adalah mengiyakannya. Contoh, lo dikatain dasar lo nggak bisa kerja, ya emang. Atau malas banget sih lo jadi orang, ya emang gue males. Niscaya orang itu bakal diem. Instead of lo denial, mereka akan terus-terusan mengintimidasi kalian. Jadi guys, intinya gitu. Lo pernah denger gak? Kalian percaya nggak kalau dia itu netral? Kalau saya lihat video-videonya, ya nggak netral ya. Selalu ingin memojokkan, mengarah, menyalahkan Pak Jokowi. Itu aja lah. Ini ada lagi nih guys.
kenapa pemerintah kita itu kesannya pengen warga negaranya atau rakyatnya itu menjadi warga yang bodoh, apatis, kemudian manut dan ikutin aturan yang ada, kayak dipaksa untuk tidak berhak untuk kritis, tidak berhak untuk bersuara. Kalau kritis dan juga bersuara akan dibungkam atau bahkan dikriminalisasi, bahkan dimusnahkan. Simpel saja, sebutkan satu nama orang yang kritis lalu dibungkam, dikriminalisasi, bahkan dimusnahkan di era pemerintahan Pak Jokowi. Monggo, jawab. Monggo, jawab. Memang iya. Aduh, kalau kita mau buka atau memperlihatkan video-video yang menyerang Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, macam-macam ya kan, ngatain Fir'aun pun masih bebas. Ya masih bebas sekarang berkeliaran. Ya. Aduh, Mbak. Aduh, aku pun nggak tahu dibayar berapa, Mbak. Mangkrak. Nah, ini nih. Apa dia katakan? Rakyat Kalimantan Timur dengan kekayaannya akan biayai itu. Mantap. Artinya apa? Itu ada suatu kebanggaan, proud dari Kalimantan Timur khususnya dan umumnya dari Kalimantan. Dan kami dari Indonesia Timur. Ya, itu nanti efek domino dari ekonomi itu akan berjalan. Pertama, IKN dekat dengan Sulawesi. Jelas akan memasuk beras dan kebutuhan lainnya. Dari Jawa pasti akan jauh. Artinya kehidupan dari Indonesia bagian timur itu akan berkembang. Automatically. Inilah yang kita harapkan. Bahwasanya ini kita sebagai anak bangsa jangan pesimis. Ya. Boleh kita mengingatkan pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini secara kemampuan secara pribadi maupun kemampuan secara nasional. Hari ini ada groundbreaking dari Delonix. Nah, si Jokowi benar ya guys. Kadang-kadang anak-anak abah 16% ini ya kan, aku nggak tahu cara berpikirnya kayak gimana. Ibaratkan kayak gini ya guys. Kalau IKN sukses gitu ya, maka mereka akan sakit hati seumur hidup ya kan. Dia berharapkan anak-anak abah ini mengharapkan apa IKN ini mangkrak. Kan bodoh ya kan. Oke, lanjut nih, Mbah Sengku nih belajar ngaji nih, ya Mbah. Oke, kita dengar aja dulu. Itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitaniah daripada yang lalu-lalu ya. Aduh. Ini mohon maaf Pak, saya harus koreksi karena ini berbahaya untuk seumur Bapak. Itu nggak boleh ada suuzon lagi, nggak boleh sama sekali. Siapa yang masih nyimpan suuzon di kolbunya, saya khawatir su'ul khotimah nanti. Buruk sangka itu melahirkan su'ul khotimah, Pak. Ini sudah rumus. Udah rumus di mana-mana. Kita udah nyaksiin orang-orang yang paling banyak berburuk sangka kepada hamba Allah. Itu matinya mati nggak bener. Jadi tolong itu dibuang. Dibuang itu. Ya? Mbahku, mohon maaf nih. Ini harus dikikis habis. Makanya suara saya harus tinggi untuk mengikis Bapak itu. Ya, semoga Bapak tambah rajin salawat. Ya, saingin dia Pak. Nanti Bapak adukan itu ke Rasulullah. Rasulullah, menurut saya ini berlebihan. Nanti dijawab Nabi Pak. Aulakum, yang paling utama dari kamu adalah yang paling berlebihan itu salawatnya kepadaku. Mumpung ini banyak ulama dan banyak kader. Dengar ya guys. Antek asing. Bagaimana antek asing? Yang namanya Blok Mahakam yang dulu dimiliki oleh Prancis dan Jepang 100% sekarang kita berikan pada Pertamina. 100% ya. Kita ambil, kita berikan pada Pertamina. Blok Rokan itu dikelola oleh Chevron Amerika. Sudah sekarang diambil oleh Pertamina 100% juga. Dengerin anak abah. Freeport. Yang bilang antek asing. Wah, ini Freeport ini memang sulit banget. 40 tahun kita hanya diberi 9,3%. 9,3%. 9,3%. Dan kita semuanya diem saja. 40 tahun ya. Yang bersuara, diem 9%. Berapa presiden itu? Saya negosiasi
menteri-menteri saya negosiasi 3,5 tahun. 3,5 tahun. Alot sekali. Jangan dipikir negosiasi seperti itu mudah, sangat alot sekali. Untuk minta saya sampaikan, jangan mundur minta mayoritas 51%. Saya sudah sampaikan, jangan mundur. Ditawar 30%, enggak 51%, mayoritas. Sudah tanda tangan yang namanya head of agreement, kesepakatan. Kok malah suaranya kok jelek semua, saya nggak ngerti gimana kita ini sebetulnya. Ya, aku setuju. Nah, jadi buat para pembenci Pak Jokowi yang bilang ataupun yang selalu bilang antek asing, kalian dengar ya, apa kata Pak Jokowi? Banyak yang sudah dikuasai asing, malah Pak Jokowi mengambilnya. Bahkan Freeport, ya kan, sudah 40 tahun dikuasai asing, ya kan. Kita hanya dapat 9,3%, kata Pak Jokowi tadi, ya kan, selama 40 tahun. Berapa presiden itu, ya kan? Nah, di era Pak Jokowi, kita mendapatkan 51% lebih. Wow, luar biasa. Nah, jadi untuk orang yang bilang antek asing, dengerin ini ya, video ini. Memang anak abah, anak 16%, ya kan, ingin melihat Pak Jokowi ini turun, mundur, ataupun lengser sebelum jabatan. Tetapi, tak mungkin. Aduh, itu pasti tidak mungkin. Karena apa? Kita sebagai rakyat Indonesia, pendukung Pak Jokowi, ya kan, masih mencintai Pak Jokowi. Walaupun, meskipun kalian serang keluarga Pak Jokowi dengan kata-kata Mulyono, serang Mas Gibran dengan Fufu-Fafa, serang Kaesang dengan jet pribadi, ya kalian malah nyungsep sendiri, ya kan. Udahlah ya, udahlah. Nah, jadi untuk para anak jenderal ya, saya yakin Pak Prabowo dan Mas Gibran pasti akan melanjutkan semua program-program Pak Jokowi dan akan memperbaiki yang masih kurang, insya Allah. Dan aku yakin IKN pasti sukses. Dan kita dengar tadi ya, kalau Indonesia tidak mampu, orang Kalimantan Timur akan menyiapkan IKN. Jadi, nggak bakalan mangkrak. Kalau kalian anak abah dan 16% nggak mau, ya udah, nggak mau, nggak usah datang ke IKN. Biar kami aja nanti. Oke guys, apapun tanggapan kalian di video ini, tanggapan kalian tentang video-video yang saya rangkum di sini, kalian bisa berkomentar ya di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.